Santri pondok pesantren. Nah, di video ini kita sudah membahas tentang saya pengen membahas sedikit-sedikit tentang materi yang ingin kita bahas gitu. Lebih bukan hanya tentang durasi, tetapi kita sudah masuk ke tema pembahasan ya. Pembahasan kita pada hari ini saya mencoba membahas tentang santri pondok pesantren. Nah, santri itu adalah orang yang menuntut ilmu ya, orang yang belajar di pondok pesantren atau di sekolahan atau yang belajar kepada kiai guru mereka. Nah, siapapun bisa menjadi santri, mereka yang mau belajar dengan siapapun, entah itu belajar kitab kuning, belajar Al-Quran, dan lain-lain. Nah, sebagai santri, terkhususnya saya akan berbicara masalah santri yang ada di pondok pesantren. Santri di pondok pesantren ini sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Santri-santri yang ada di pondok pesantren itu mempunyai jiwa loyalitas, jiwa sosial, jiwa bertahan hidup itu sudah teruji gitu. Ini yang sudah lama ya. Kalau yang baru kita mau cerita dulu. Alurnya ketika kita mau mondok, bagaimana cara kita mau mondok gitu. Kalau kita mau mondok ya kita harus lihat dulu di sosial media. Cari bagaimana kita mau menentukan pondok yang mau kita pondok. Nah, contoh mau mondok di salah satu pondok, lihat daftarnya Lirboyo, Ploso, Gontor misalnya. Nah, teman-teman harus searching dulu. Ini kalau pondok Gontor ini pembelajarannya apa saja, pondok Lirboyo ini santrinya berapa, kamarnya gimana, suasananya gimana, kan banyak di YouTube ya. Banyak di YouTube, banyak di majalah, banyak di ini yang menjelaskan tentang Lirboyo. Ploso kita bisa melihat gurunya siapa saja, salah satunya kan Gus Kausar dan sebagainya. Oh iya ya. Setelah itu kita harus melihat lokasi. Kalau ini kita tidak ada keturunan daripada orang pondok ya. Kalau misalnya kita ada keturunan orang pondok, baik itu keluarga kita atau sepupu kita, saudara kita, pasti kita bisa diarahkan. Oh iya, pondok ini bagus nih, salaf ini gini-gini. Kalau dibandingkan modern ini seperti ini, seperti ini. Nah, tahapan-tahapan ketika kita sudah melihat terlebih dahulu, baru kita lihat langsung di pondok pesantrennya, lingkungannya gimana. Kalau misalnya sudah cocok, baru kita daftar menjadi seorang santri. Tentunya ketika kita daftar itu jangan lupa membawa persyaratan-persyaratan yang ada di pondok pesantren, dan juga kita harus membawa saksi bahwa tidak sembarangan kita ke pondok itu harus ada orang yang membawa kita gitu, entah itu saudara, orang tua nanti yang bertanggung jawab atas diri kita. Misalnya nanti kita sakit, kita kenapa-kenapa, nanti yang dihubungi adalah wali daripada yang mengantarkan kita ke pondok pesantren. Kecuali emang kalau sudah tidak ada dari keluarga, dari saudara, tidak ada, sendiri pun bisa los. Kita mengisi formulir pendaftaran, kemudian kita membayar administrasinya. Ya setiap pondok berbeda-beda lah. Itu kan sudah include, misalnya mau sekolah, mau makan, tempat tidurnya sudah include semuanya. Ada juga beberapa pondok itu yang ada fasilitas-fasilitas yang lengkap gitu. Jadi kita tinggal milih lah pondok pesantren yang mulai dari 25.000 sebulan, 50.000 sebulan, 350.000 sebulan, 500, 1 juta, lebih dari 1 juta juga ada. Setiap pondok itu beda-beda, tergantung keinginan kita. Terkadang orang yang mempunyai uang ada ya untuk mondok yang berjuta-juta satu bulannya, tapi dia memilih pondok-pondok yang biasa, yang kecil lah gitu. Nah, ada juga yang orangnya biasa tapi memaksakan mondok di pondok yang mewah. Ini yang keliru. Ya, kita sebenarnya nggak perlu lah mondok di tempat yang mewah-mewah kalau kondisi perekonomian kita ya kurang. Jadi intinya itu bukan di fasilitas, tapi di lingkungan pondok itu pelajarannya bagaimana, kemudian kiai-kiainya siapa, dan cara mendidiknya bagaimana, itu yang paling terpenting gitu. Nah, banyak dari yang saya tanya-tanya dari teman saya khususnya, dia malah mondok-mondok itu ada yang di kalangan biasa, tengah, ada yang kalangan atas. Tapi yang banyak yang kalangan biasa lah, normal lah, kayak ya mondok-mondok biasa, nggak terlalu elit lah.
Kayak kita bilang pondok-pondok Ploso, Lirboyo, Sidogiri itu kan ya Ngangkro itu kan biasa ya, nggak terlalu murah juga nggak terlalu mahal kalau dari segi biaya gitu. Kalau Gontor itu sudah menengah ke atas sih sedikit gitu, tapi ada yang lebih mahal lagi gitu. Tapi kalau Gontor itu lebih mahal dari pondok-pondok biasa. Nah, fasilitasnya juga lengkap kalau untuk mondok. Nah, kita lihat, tapi ada juga teman-teman saya itu mondoknya yang di bawah. Yang di bawah itu yang di bawah rata-rata, yang ada 1 bulan cuman bayar berapa puluh ribu gitu, 50.000 itu sudah untuk pondoknya, juga untuk makannya kan dimasakkan gitu. Ada juga yang kurang dari 50.000 itu ada di Pondok Kediri gitu ya. Kalau yang 50.000 itu Kediri ada, yang di Ponorogo ada juga pondok-pondok yang gratis ya, pondok gratis yang pondok tahfidz, pondok kitab juga yang gratis ada. Nanti dia membantu dari usaha yang ada di pondok pesantren. Ada juga yang tidak membantu tapi sudah ada donatur tetapnya untuk pondok-pondok pesantren tertentu. Nah, kita tinggal milih mau mondok di mana. Kalau mondok yang di pondok kecil, ini keuntungannya apa? Keuntungannya kalau pondoknya kecil, emang ini lebih perhatiannya itu lebih kepada kita. Kita sebagai santri itu bisa lebih leluasa belajar, lebih leluasa untuk dekat kepada pengurus. Kadang nggak lama kita jadi pengurus ini, kita lebih leluasa untuk dekat kepada kiai, ustadz. Ya, kita langsung dibimbing oleh mereka. Ya, pikirkan sajalah kalau misalnya santri hanya 50, 100 gitu, 200. Ini kan mudah gitu bagi seorang guru, seorang kiai, ustadz untuk melihat santri-santrinya. Oh, ini hafalannya segini. Kalau misalnya mau kabur, mau pergi dari pondok, ketahuan dari 50 orang atau kurang dari 50 ini, oh ini kok nggak ada gitu, langsung tahu gitu. Tapi kalau pondok-pondok besar itu kan yang yang membimbing, yang dari segi keseharian itu langsung dari pengurusnya gitu. Jadi ustadz kiainya hanya mengajar, jadi mau ketemu kiainya aja sulit gitu. Nah, ini sebagiannya. Maka ya tinggal pilih aja, kita mau di pondok besar atau pondok kecil. Pondok besar ya kita ada kelebihan dan kekurangannya, di pondok kecil juga ada kelebihan dan kekurangannya. Mewah juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ya kelebihannya ya fasilitasnya, kekurangannya mungkin dari segi pengajarnya atau hal-hal yang tidak didapat di pondok-pondok pesantren salaf gitu. Atau ketika kita mau milih pondok-pondok itu ya kita mau lihat betul-betul lah, jangan pindah-pindah, diusahakan. Jadi kalau kata guru-guru kita itu, kalau misalnya mondok pindah-pindah itu seperti orang yang menanam pohon. Orang yang menanam pohon itu kan biasanya dari kecil ya, ditanam satu pohon, berapa bulan itu kan udah tumbuh akarnya gitu ya. Nah, belum tumbuh akarnya jauh, baru berapa sentimeter tumbuh, dicabut, dipindahkan lagi. Akhirnya dia kan beradaptasi lagi dengan lingkungan, dengan tanah tadi. Akhirnya mau tumbuh lagi akarnya, mau tumbuh lagi akarnya belum panjang, dicabut lagi, dipindahkan. Akhirnya nggak berbuah-buah sampai 10 pindahan baru berbuah. Tapi kalau misalnya konsisten 1 atau 2 lah, misalnya 1 nggak cocok, kedua baru cocok gitu, itu terus dibiarkan, disiram, akhirnya pohonnya cepat berbuah, akhirnya dia cepat menghasilkan ya. Dia belajar dari jurumiyah, mutamimah, sampai ke alfiyah atau lain-lain ya gitu, cepat selesai. Tapi yang pindah-pindah tadi, nanti jurumiyah balik ke sana, kita akan kembali lagi ke jurumiyah gitu. Kalau kita belum bisa, kecuali kalau kita bisa tes di sana, baru kita nanti bisa. Tapi untuk kitab yang lain kita tertinggal lah. Ini santri yang luar biasa belajar di pondok pesantren, yang kita harus memilih pondoknya itu betul-betul kita memilih pondok pesantren yang mana pondok pesantren ini ya tidak sembarangan kita memilih pondok pesantren. Karena kalau kita memilih pondok pesantren itu harus betul-betul, supaya apa? Supaya sesuai keinginan kita tidak pindah-pindah juga, dan tidak ada keterpaksaan kita untuk mondok ini. Yang paling penting itu datang dari diri kita sendiri. Jangan sampai ada
kata keterpaksaan ketika kita mondok. Meskipun ya nggak apa-apa untuk awalnya kita paksakan diri kita untuk mondok, untuk berani, tetapi nah kalau misalnya kita terpaksa terus mau makan, nggak mau mandi, takut karena banyak yang mandi, kemudian kita juga misalnya nggak semangat dari belajar karena emang nggak ada keinginan, ini yang keliru. Kalau orang tua kita sudah membiayai kita, ya kita harus belajar dengan betul-betul di pondok. Nah, itu tips dari mencari pondok pesantren. Cari pondoknya, pilih sesuai, kita harus mondok. Ini bagi santri-santri yang di pondok pesantren. Oke, kita akan lanjut di episode selanjutnya tentang santri kegiatan di pondok pesantren.